Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Satrio dari kelas TI 23H Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Yang pertama akan kita ketahui adalah istilah dalam proses permesinan. Yang pertama adalah machinability atau tingkat kemudahan suatu material untuk dipotong. Yang kedua adalah tolerance atau batas variasi ukuran yang masih diperbolehkan. Ketiga, surface finishing atau tingkat kehalusan permukaan benda hasil pemesinan. Keempat ada ductile atau ulet, sifat material yang mudah dibentuk tanpa patah. Yang kelima ada hardness atau kekerasan, kemampuan material menahan penetrasi atau deformasi. Yang keenam adalah strength atau kekuatan, kemampuan material menahan beban atau tegangan. Kemampuan proses atau machinability, kemampuan yang mengacu pada kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter permesinan tertentu. Kriteria penilaian meliputi umur pahat, gaya, dan tenaga yang dibutuhkan, kehalusan permukaan, serta kemudahan pembuangan gram atau chip disposal. Pengujian kemampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap material standar atau steel B112. Satuan ukurannya adalah performance rating atau MR, di mana MR kurang dari 1 menunjukkan material mudah dipotong, sementara MR lebih dari 1 berarti material sulit untuk dipotong. Selanjutnya, pengaruh karakteristik fisik material. Yang pertama ada kekerasan tinggi. Dia itu menyebabkan pahat cepat aus, umur pahat jadi lebih pendek. Yang kedua adalah kekerasan rendah, misalnya baja karbon rendah. Materialnya itu menjadi ulet, permukaan hasil permesinannya itu buruk. Solusinya adalah menggunakan proses cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Ketiga adalah kekuatan tinggi. Dia membutuhkan gaya, energi, dan temperatur tinggi, dan prosesnya itu lebih sulit. Selanjutnya, pengaruh komposisi kimia material. Karakteristik kimiawi material mempengaruhi kemampuan proses. Yang pertama adalah kandungan karbon meningkat, kekuatan dan kekerasan meningkat, kemampuan prosesnya pun menurun. Selanjutnya ada kandungan manganes dan nikel meningkat, kekuatan dan kekerasannya meningkat, kemampuan prosesnya menurun. Naik toleransi dan kehalusan permukaan. Dia jika toleransi terlalu ketat, biaya permesinannya naik. Terus jika toleransi ditentukan berdasarkan fungsi komponen, kehalusan permukaan juga mempengaruhi biaya dan kualitas. 4. Semakin halus permukaan, maka prosesnya itu lebih mahal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kehalusan permukaan. Di sini terdapat 3 faktor ya. Masing-masing faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada faktor geometri pahat. Di sini ada radius ujung pahat. Selanjutnya sudut potong, terus kecepatan makan. Terus faktor material benda kerja, ada build up edge, friksi berlebihan, dan robekan karena sifat ulet atau getas. Yang ketiga ada faktor getaran dan mesin ya. Getaran dari mesin atau pahat, defleksi piktur. Terus solusinya adalah menggunakan piktur yang kaku dan pahat dengan desain khusus. Untuk pemilihan parameter permesinan dasar. Pemilihan parameter permesinan dasar yang pertama tergantung pada jenis dan bahan pahat. Contohnya bahan HSS, karbida, dan keramik. Tujuan prosesnya adalah roughing atau finishing. Kisaran kecepatan makan roughing 0,5 sampai 1,2 mm per rep atau proses penghilangan material awal.
sedangkan finishing 0,125 sampai 0,4 mm per rep atau proses akhir untuk kehalusan. Selanjutnya, optimasi kecepatan potong. Tujuan optimasi adalah pertama, maksimalisasi kecepatan produksi, kedua, minimalisasi biaya produksi. Faktor yang diperhitungkan, yang pertama ada waktu penanganan part atau TC, yang kedua ada waktu pemesinan atau TM, ketiga ada waktu penggantian pahat atau TT. Jumlah part yang dipotong sebelum pahat aus atau NP. Rumus umumnya adalah total waktu produksi per part T sama dengan TC plus TM ditambah TT per NP. Selanjutnya, biaya pada proses permesinan ya. Komponen biaya meliputi biaya waktu penanganan part atau COTH, biaya waktu permesinan COTM, biaya waktu penggantian pahat COTT per NP, dan biaya pahat CT per NP. Jenis pahat memiliki dua. Yang pertama ada disposable, pahat satu kali pakai, jadi pahatnya tidak bisa dipakai kembali. Yang kedua ada jenis pahat regenerable atau bisa diasah ulang, jadi pahatnya dia itu bisa diasah ulang ya, bisa digunakan berkali-kali. Selanjutnya adalah prinsip desain untuk efisiensi manufaktur. Yang pertama adalah rancangan produk agar meminimalkan permesinan. Yes. Gunakanlah proses Netscape seperti casting, forging, dan plastic molding. Sesuaikan toleransi dan kehalusan permukaan dengan fungsi komponen. Hal yang harus dihindari yang pertama adalah sudut tajam, lubang dalam, dan fitur undercut yang membutuhkan setup tambahan yang cukup banyak. Gunakan dimensi standar dan material yang mudah dikerjakan. Pastikan komponen cukup kuat untuk proses pencengkraman saat permesinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cairan pendingin untuk proses permesinan atau coolant ya. Yang pertama adalah Stranghil oils, adalah minyak murni yang tidak diemulsikan, digunakan dalam bentuk diencerkan, terdiri dari minyak mineral dasar, kandungan dengan pelumas lain dan aditip tekanan tinggi memberikan pelumasan terbaik namun pendinginannya terburuk. Selanjutnya adalah soluble oils, membentuk emulsi saat dicampur air, mengandung minyak mineral dasar, dan pengemulsi digunakan dalam bentuk diencerkan 3-10%, menawarkan pelumasan dan penghantaran panas yang baik serta harga lebih murah. Yang ketiga adalah semi-synthetic fluids, kombinasi minyak sintetik dan soluble oil memiliki karakteristik keduanya, harga dan ujung kerja penghantaran panas berada di antara kedua jenis pembentukan. Yang terakhir adalah synthetic fluids, tidak mengandung minyak bumi atau mineral, dibuat dari campuran organik dan anti-adiktif korosi, memberikan unjuk kinerja pendingin terbaik, biasanya digunakan dengan cara diencerkan 3-10%. Cara pemberian cairan pendingin yang pertama dibanjirkan atau di flood application. Seluruh benda kerja di sekitar area pemotongan dibanjiri cairan pendingin melalui beberapa saluran. Metode ini memastikan pendinginan menyeluruh pada area kerja. Yang kedua adalah dengan cara disemprotkan atau jet application. Cairan pendingin disemprotkan langsung ke daerah pemotongan atau pertemuan antara pahat dan benda kerja. Sistem ini menggunakan pompa dan difilter untuk
sirkulasi cairan. Yang ketiga adalah dikabutkan atau misapplication. Cairan pendingin dikabutkan dengan semprotan udara dan diarahkan langsung ke daerah pemotongan. Metode ini efektif untuk pendinginan yang presisi. Selanjutnya adalah pengaruh cairan pendingin pada proses permesinan. Yang pertama adalah fungsi utama. Fungsi utamanya yaitu untuk melumasi ya. Proses pemotongan pada kecepatan rendah, mendinginkan benda kerja pada kecepatan tinggi, dan membuang bram di area pemotongan. Fungsi kedua adalah melindungi permukaan yang disayat dari korosi dan memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas sudah didinginkan. Yang ketiga adalah pengaruh pada proses memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja, meningkatkan kehalusan permukaan, dan mengurangi gesekan. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan cairan pendingin. Ya, unjuk kerja proses meliputi kemampuan pengantaran panas, pelumasan, pembuangan gram, pembentukan kabut gulida, kemampuan cairan membawa gram, pencegahan korosi, dan stabilitas cairan. Selanjutnya untuk harga, pertimbangan biaya merupakan faktor penting dalam pemilihan cairan pendingin untuk efisiensi operasional. Ketiga adalah keamanan lingkungan. Cairan pendingin harus aman bagi lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Dan yang keempat pentingnya adalah keamanan kesehatan. Penting untuk memilih cairan yang tidak menimbulkan bahaya kesehatan bagi operator dan pekerja. Pemilihan cairan pendingin ini yang tepat sangat penting untuk mengefektifkan proses permesinan, meskipun beberapa produsen masih mengizinkan pemotongan tanpa cairan pendingin. Material benda kerja juga menjadi faktor penentu jenis cairan yang digunakan. Ini untuk rekomendasi ya, cairan pendingin berdasarkan material bisa dilihat dan dibaca secara seksama. Materialnya apa, terus drilling, framing, tapping, tuning, threading, dan milling. Jadi untuk berapa material dan untuk kegunaannya itu ada di sini tabelnya. Terus selanjutnya adalah perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Perawatan cairan pendingin meliputi pemeriksaan konsentrasi emulsi atau menggunakan refraktometer. Selanjutnya pH dengan pH meter, kualitas minyak yang tercampur, dan kualitas partikel kotoran. Langkah perawatan awal termasuk menambah konsentrat atau air, membersihkan kebocoran minyak, menambah biosida untuk mencegah pertumbuhan bakteri, dan menyaring partikel kotoran dengan sentrifugasi. Cairan pendingin akan menurun kualitasnya seiring waktu akibat pertumbuhan bakteri, kontaminasi minyak pelumas lain, dan partikel logam. Jika perawatan rutin tidak lagi ekonomis, cairan harus dibuang setelah diolah agar komposisinya tidak melebihi batas ambang limbah yang diizinkan.